Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi dan shalom. Ibadah saat ini di tengah kita merayakan bersama kasih Allah melalui sakramen perjamuan kudus, mengajak kita untuk tetap setia beribadah bersama di dalam keluarga, mengingat pandemi COVID-19. Adapun warta jemaat yang menjadi rangkaian kegiatan gereja kita dapat saudara baca melalui EWJ yang telah kita terima melalui media daring. Marilah kita mulai ibadah minggu ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki Minggu Paskah 5 dengan penghayatan tema beriman, bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan. Tentu saja beriman di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini bukan pekerjaan yang mudah. Ketika bibir kita berucap, ya, beriman. Namun kesulitan dan persoalan hidup juga bergelindan di dalamnya. Tidak sedikit manusia putus asa, kecewa, mudah rapuh. Bahkan pijakan imannya mulai goyah. Iman menjadi sarana penting dalam hidup manusia. Karena iman, seseorang dapat gigih dalam memperjuangkan hidup. Karena iman, dirinya pun tegar dalam menghadapi rupa keadaan. Tetapi, iman seperti apakah yang harus kita tumbuhkan di dalam hidup kita? Dan kepada siapakah kita menumpukan kekuatan iman tersebut, supaya kita selamat melewati berbagai pergumulan hidup? Iman adalah karya nyata, dan melalui iman pula kita dipanggil untuk bersaksi di dunia ini. Terlebih di tengah hempasan badai COVID-19 yang sedang kita hadapi. Marilah kita awali ibadah ini dengan berdiri dan memuji namanya yang agung. Pada kidung pujian nomor 7, terpujilah Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Minggu Paskah 5 ini kita kuduskan dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus hadir dan menyertai saudara sekalian. Sekarang dan sampai selamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengawali ibadah ini dengan memujinya dari pelengkap Kidung Jemaat 128 bait yang pertama. Kasih Tuhan Yesus tidak bertepi. Mari kita bersama-sama memasuki doa pembukaan dan penyesalan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah yang penuh dengan kemurahan, penuh dengan cinta kasih dan pengampunan, di dalam Minggu Paskah kelima saat ini kami datang kepadamu membawa segala ungkapan syukur dan terima kasih. Tuhan memperkenankan kami untuk boleh mengambil bagian di dalam perarakan bersama dengan Tuhan, secara khusus di tengah ibadah saat ini. Walaupun kami menyadari, ya Allah, di tengah wabah pandemi COVID-19 yang saat ini terus kami hadapi, tetapi kerinduan kami untuk datang kepada Tuhan melalui ibadah terus juga memberikan dorongan kepada kami dan semangat baru untuk kami boleh mengadakan ibadah di dalam keluarga. Dan di dalam keluarga ini pula kami bersama-sama menghayati akan karya Allah di dalam kehidupan kami. Biarlah melalui ibadah ini pula kami datang kepadamu dengan membawa segala dosa dan penyesalan kami di hadapan Tuhan, sehingga kami dilayakkan untuk mengadakan ibadah ini dari awal sampai akhir dengan membawa hati yang bersih, hati yang dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Kami menyadari, ya Tuhan, betapa iman, karya, dan aksi merupakan satu kesatuan yang ada di dalam kehidupan kami. Tetapi seringkali iman yang kami lakukan justru terjebak di dalam ketergantungan kami kepada dunia ini. Kami tidak dapat mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Oleh karena itu kami mohon belas kasih-Mu, ampunilah segala dosa kesalahan kami. Karena hanya di dalam Kristus Yesuslah yang menjadi sumber pengampunan yang sejati, dan kami datang dengan membawa semua dosa yang kami remukan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami. Di dalam Kristus Yesus kami menyesali dosa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita sambut bersama dengan pujian kembali dari pelengkap Kidung Jemaat 128 baitnya yang kedua, Kasih Tuhan Yesus tidak bertepi. Mari ketika
Jemaat dipanggil berdiri. Berita anugerah dari Tuhan terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Beginilah firman-Nya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat tercemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyambut berita anugerah ini dengan memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 370 bait pertama dan ketiga, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum kita akan merenungkannya, saya akan mengajak kita terlebih dahulu di dalam doa. Tuhan Allah yang menjadi sumber hikmat dan pengetahuan, sumber kebenaran dan sumber kebajikan, tiba saatnya di mana kami akan bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Curahi kami dengan roh-Mu yang kudus dan hikmat-Mu, sehingga kami dimampukan untuk dapat mendengar, merasakan, bahkan berkata-kata dan bertindak berdasarkan firman Tuhan. Semaikan firman itu di dalam hidup kami, dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami sambut sabda Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan di Minggu Paskah yang ke-5 ini akan saya ambilkan dari bacaan leksionari, secara khusus di bacaan Injil Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14, beginilah sabda Tuhan. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu
Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukannya dengan setia. Haleluya. Selamat pagi dan salam Bapak Ibu serta saudara-saudara, adik-adik, anak-anakku yang diberkati Tuhan. Tentunya ungkapan terima kasih dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Tuhan, di mana kita masih tetap setia untuk ada di rumah kita masing-masing. Walaupun ketika hari ini ada sakramen perjamuan kudus, biasanya ketika sakramen perjamuan kudus ini, ruangan ibadah ini tampak rame. Ya, ruang ibadah ini penuh, di balkon penuh. Tetapi saat ini Bapak Ibu Saudara mengadakan perjamuan kudusnya di rumah masing-masing. Setia di rumah masing-masing. Tetapi biarkanlah kami, para majelis gereja, komisi multimedia yang juga setia untuk ada di gedung gereja ini untuk menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, walaupun menyapanya itu saya ini seperti orang sedang bermain sandiwara, Saudara. Ya, karena saya sedang menyapa siapa, karena di ruang ibadah ini kosong, tidak ada orang. Tetapi percayalah bahwa firman ini sampai kepada Bapak, Ibu. Kita menyapa Bapak, Ibu justru di dalam kesunyian di rumah kita masing-masing.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini diambil tema tentang beriman, bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan. Jadi kalau saya boleh merangkumnya, iman, karya, dan aksi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi tadi kita dikejutkan sebuah berita di mana salah seorang seniman dan penyanyi yang cukup populer dengan lagu-lagu khas tradisionalnya, yakni Didi Kempot, itu meninggal dunia. Jadi kalau tadi pagi itu bukan hari Minggu saat ini, tetapi hari Selasa di mana kami ini sedang mengadakan rekaman. Nah, saudara-saudara, meninggalnya Dionisius Prasetyo atau Didi Kempot ini memang mengagetkan semua kalangan. Mengapa tidak? Karena di tengah-tengah dia sedang cemerlang, di tengah-tengah dia sedang populer, lagu-lagunya disukai tidak hanya oleh kalangan orang tua, tetapi juga anak-anak muda. Dan bahkan yang menarik lagi bagaimana lagu-lagunya ini populer tidak hanya di suku Jawa, tetapi di semua seantero Nusantara ini, walaupun lagu khas Jawa itu dinyanyikan oleh mereka dari Sabang sampai Merauke. Dan mereka menyukai itu walaupun tidak tahu artinya. Tetapi apa yang menjadikan ia sangat terkenal? Karena lirik lagu-lagunya ini mengekspresikan sebuah realitas sosial yang tentunya sangat menyentuh hati bagi para penggemarnya. Salah satunya yang paling sekarang digandrungi itu yang berjudul Ambyar. Ya. Saudara tentunya tahu dengan lagu itu, Ambyar. Sehingga membentuk sebuah komunitas akan solidaritas yang sama yang namanya komunitas Ambyar. Nah, apa itu Ambyar? Ambyar itu Bapak Ibu dan Saudara menganalogikan tentang situasi sebenarnya. Situasi batin seseorang yang hancur akibat penderitaan yang ditimpanya. Karena penderitaan yang menimpa dirinya itu sehingga batinnya menjadi amburadul, ambyar. Nah, semoga Bapak Ibu dan Saudara iman kita juga jangan ikut-ikutan ambyar. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian telah menjemputnya. Dan ketika kematian telah menjemputnya, apa yang menjadikan orang merasa kehilangan? Karena ia telah berkarya bagi semua orang. Dan melalui aksinya, melalui tindakan-tindakannya, ia telah berhasil membuahkan sebuah karya yang menghibur dan bermanfaat bagi setiap orang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagi orang-orang yang skeptis, kematian itu adalah sesuatu yang memang menakutkan saudara. Karena tidak ada orang yang tahu kapan ia akan mati. Dan kapan kematian itu akan menjemputnya. Dan tentunya ketika seorang Didi Kempot sedang punya rencana besar untuk aksi-aksi kemanusiaan di tengah COVID-19 ini, justru pada saat itulah maut menjemput dirinya. Tetapi bagi mereka yang realis, saudara, mereka berpandangan bahwa orang yang sudah mati ya sudah mati saja. Mati itu berarti sudah berhenti. Tidak ada lagi karya apapun di dalam dirinya. Walaupun bagi sebagian orang kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Walau di sisi yang lain banyak orang yang tidak takut dengan kematian. Contohnya saja mereka para pelaku bom bunuh diri misalnya. Mereka tidak takut dengan kematian. Namun jika kita renungkan saudara-saudara yang terkasih, hidup kita di dunia ini memang ya satu
sekali untuk selamanya. Tidak akan pernah kehidupan kita itu akan kita ulangi begitu ya di dunia ini. Sehingga hidup yang satu kali ini akan sangat menentukan sebenarnya apa yang akan kita terima untuk kehidupan yang akan datang. Nah, ini tentunya yang menjadi pikiran-pikiran orang-orang yang optimis seperti saudara. Oleh sebab itu, saudara, betapa pentingnya sebenarnya anak-anak Tuhan itu memperhatikan bagaimana ia hidup. Kita sering diingatkan bahwa hidup itu tidak terletak pada pendek maupun panjangnya usia. Melainkan pada bagaimana orang tersebut beriman. Bagaimana orang tersebut dapat berkarya dan membuahkan sebuah aksi yang nyata di dalam kehidupannya. Nah, beriman ini menjadi penting bagi kita. Mengapa beriman itu penting? Karena tanpa iman, maka ia akan mudah kalah. Tanpa iman, maka seseorang itu akan mudah menyerah di dalam menjalani hidupnya sebagai anak-anak Tuhan. Nah, tentunya saudara-saudara, kita perlu tahu sebenarnya apa itu iman. Jadi iman ini adalah kekuatan dan keyakinan seseorang di saat menghadapi berbagai pergumulan hidup. Jadi iman memang menjadi daya kekuatan bagi orang percaya ketika ia hidup di dunia ini. Persoalannya sekarang bagaimana banyak orang mengaku beriman kepada Tuhan, mengaku beriman kepada Kristus di dunia ini tentunya, namun ketika diperhadapkan dengan ancaman-ancaman dan cobaan hidup, ia mudah sekali putus asa. Ia mudah sekali menyerah, bahkan ia mudah sekali untuk tidak kuat di dalam menopang dirinya. Sehingga ia menjadi ambyar itu tadi, saudara. Nah, oleh karena itu, iman, karya, bahkan aksi ini terkait erat di dalam kehidupan kita di dunia. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana iman yang benar itu dipertaruhkan? Apakah kita dengan lantang akan mengatakan saya tidak takut? Saya hanya takut kepada Tuhan saja. Bagaimana bentuk beriman yang benar di tengah dunia yang kita tinggali akan sangat terbatas. Dan tentunya saudara, ketika kita sudah memutuskan, ya saya beriman kepada Kristus, apakah semuanya itu cukup? Oleh karena itu kita akan belajar bersama-sama dalam bacaan kita tadi, yang kita dengarkan dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 tadi. Di dalam bacaan tadi, saudara, ada sebuah narasi, dialog antara Yesus dengan para murid-muridnya. Bagaimana Yesus menyebut kata rumah Bapa di sana. Yesus meneguhkan hati para murid agar mereka itu tidak gelisah ketika sebentar lagi mereka harus berpisah dengan Yesus. Satu hal yang harus diimani para murid adalah bahwa kepergian Yesus itu justru akan menyediakan tempat yang terbaik bagi murid-muridnya kelak. Dan inilah jaminan masa depan buat para murid-murid Yesus. Namun di pihak lain, bagaimana kepergian Yesus itu justru memberikan kesempatan kepada para murid-muridnya untuk juga belajar bagaimana memelihara dalam keadaan yang sebenarnya ia jalani di tengah dunia itu. Sehingga Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya tentang kepergiannya kepada Bapa. Karena itu para murid-murid Yesus itu diajak untuk paham dengan apa yang dikatakan oleh gurunya. Jadi tempat di mana Yesus berada, yang disebut rumah Bapa itu tadi, ini merupakan tujuan hidup orang percaya.
kepada dirinya. Namun demikian memang bagaimana mereka percaya itu tidak mudah. Toh ternyata dari sekian banyak murid-murid Yesus itu ada satu yang tidak mudah percaya. Dan saudara pasti akan mengatakan itu pasti Thomas. Dan betullah Thomas yang kemudian mengatakan kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jalan menuju ke rumah Bapa seperti yang dikatakan oleh sang gurunya tadi. Nah tentunya saudara, pertanyaan ini membuka kesempatan bagi Yesus untuk menyatakan dirinya ini sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah jalan yang membawa orang kepada Bapa. Yesus tidak hanya menunjukkan jalan tertentu yang harus dilewati sebagaimana dipahami oleh Thomas. Dialah satu-satunya jalan menuju Bapa. Jadi dalam kapasitasnya sebagai sang jalan itu, ia juga adalah kebenaran dan hidup. Jalan itu benar karena menghantarkan pada tujuan yang benar. Tujuannya itu sejati. Dia bisa dipercaya dan orang dapat mempercayakan diri kepadanya. Dan jalan itu adalah hidup karena membawa orang kepada kehidupan yang sesungguhnya. Dengan demikian saudara, setiap orang yang menghendaki kehidupan kekal, maka harus menempuh dan melalui jalan itu. Jadi mengenal sang jalan bukan hanya sekedar percaya saja saudara. Melainkan bagaimana menerima, menjalani, mempercayakan diri, bahkan mengimani sang jalan itu. Nah orang yang percaya itu akan hidup melalui apa yang ia percayai. Dan pertanyaan Yesus di sana, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tentunya kata-kata Yesus ini sangat menguatkan kita bahwa arah dan tujuan hidup percaya itu harus jelas. Karena kalau arah tujuan hidupnya itu tidak jelas, lalu apa yang harus kita tuju? Dan rupa-rupanya Yesus menunjukkan sebuah jalan yang tepat. Jalan kebenaran dan hidup. Dan jalan kebenaran dan hidup itu tidak boleh dipisah-pisahkan. Jalan itu menentukan kehidupan dan kehidupan itu benar dijalaninya. Namun pernyataan Yesus akulah jalan kebenaran dan hidup itu juga tidak berarti lalu membuat kita bersikap tertutup saudara. Tidak bisa membuat saudara dan saya lalu kemudian apatis terhadap orang lain. Sehingga Tuhan Yesus di sana mengatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Di ayat yang ke-12a. Nah jadi dalam hal ini orang-orang yang percaya kepada Yesus itu tidak hanya menerima keselamatan itu secara pasif. Namun mereka juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti Yesus inginkan. Jadi pekerjaan itu dalam bahasa Yunani disebut ergon. Ergon itu artinya menunjuk kepada pekerjaan-pekerjaan yang membawa keselamatan dan berkat bagi orang lain. Nah itu artinya saudara bahwa iman itu harus ditunjukkan lewat kesediaan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus. Dengan kata lain, kehidupan orang percaya itu adalah sebuah bentuk kesaksian akan iman kita kepada Yesus Kristus. Nah tentunya di Minggu Paskah yang ke-5 ini, kita diajak untuk belajar bagaimana kita menjadi orang Kristen yang kristeni. Tidak hanya menjadi orang Kristen yang ketoe Kristen,
atau biar kelihatan Kristen begitu ya. Tetapi harus betul-betul menjalani hidup sebagai orang Kristen yang sejati. Bukan sekedar berani berkata, aku ini orang Kristen. Tidak cukup dengan mengatakan puji Tuhan. Namun sikap hidupnya memang harus sungguh-sungguh meneladani Kristus. Nah, tatkala orang suka menebar fitnah, melakukan kekerasan, mendendam, korupsi, memperkaya diri, membuang sampah sembarangan, apatis terhadap orang lain. Namun di sisi lain kita berhasil untuk bertahan hidup. Baik di dalam kasih, di dalam pengampunan, di dalam kejujuran, di dalam kebenaran dan keadilan. Maka disitulah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih, beriman kepada Kristus itu berarti harus mempunyai karya, tetapi juga aksi kepada sesama. Nah, pertanyaan kita dalam kondisi di era kontemporer, era modern saat ini, beriman yang cerdas itu yang seperti apa? Ini pertanyaan penting buat kita di rumah kita masing-masing. Beriman yang cerdas itu berarti beriman yang punya etika. Beriman yang bermartabat, beriman yang beradab, berempati, bahkan kaya dengan kemanusiaan. Mengenang Didi Kempot sekali lagi saudara, ia pernah berkata bahwa urip iku kudu urup. Hidup itu harus bermanfaat bagi orang lain. Tentunya seperti dirinya yang telah berhasil melewati kehidupan itu dengan berbuah. Sehingga karya-karyanya dikenang walaupun ia telah pergi meninggalkan kita. Meninggalkan dunia ini. Pertanyaan kita di rumah kita masing-masing untuk kita refleksikan saat ini adalah, jika setiap masa itu ada aktornya, dan tentu setiap aktor juga pasti ada masanya. Nah, saudara dan saya dipanggil, kita berada dalam masa yang mana? Nah, tentunya kita harus menjawab dalam diri kita masing-masing, apakah beriman kita kepada Yesus itu juga telah memberikan karya dan aksi yang nyata. Pertanyaan ini tentunya menjadi refleksi kita bersama di tengah-tengah kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, setia menggunakan masker, dan tentunya selalu waspada dan terus berpengharapan kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita memasuki saat hening sejenak. Saat hening cukup. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama memasuki sakramen perjamuan kudus. Dan izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu dasar-dasar pertelaannya berikut ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan ini didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat kekasih Tuhan, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan ini mengandung maksud sebagai berikut. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan ini disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki meja perjamuan kudus, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang penuh kasih, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan
bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya, seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Mari kita bersama-sama memasuki saat hening sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan, sehingga kita dibebaskan dari segala dosa dan keterbatasan kita. Terimalah roti ini. Sambil mengingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Mari kita bersama dengan keluarga, kita makan roti ini. Selanjutnya, anggur di dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan sebagai karya penyelamatannya, sehingga kita dibebaskan dari segala dosa dan kesalahan kita. Terimalah anggur ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Sambil ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan sebagai karya penebusan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita bersama-sama meminum anggur ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Mengucapkan segala syukur kepadamu Tuhan, Engkau hadir di tengah kami, bahkan mengundang kami di dalam perjamuan kudus-Mu. Perjamuan yang menjadi sarana di dalam memelihara iman kami. Sungguh kami dikuatkan dan dipelihara akan kehidupan iman kami kepada Tuhan. Berkatilah di dalam kami terus berjuang memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa tekun dan gigih di dalam menghadapi setiap badai persoalan hidup dengan terus berpegang kepada Tuhan. Kami mensyukuri melalui roti dan anggur yang baru saja kami makan dan kami minum, yang tentunya memberikan kami kekuatan untuk dapat melihat kasih Tuhan yang nyata di tengah kehidupan kami, melalui pengorbanan Sang Putra Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Tuhan berkati atas tanda syukur kami kepadamu ini, dan kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersyukur melalui persembahan yang akan kita kumpulkan di dalam keluarga kita masing-masing. Baik melalui persembahan syukur perjamuan kudus maupun persembahan minggu dan bagi keberlangsungan pelayanan-pelayanan kita yang lain. Adapun dasar di mana kita mempersembahkan terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-20 dan 21. Yang beginilah sabda Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan, dan mari kita bersama-sama mengaturkan persembahan kita dengan penuh syukur bersama dengan keluarga terkasih kita dan memujinya melalui Kidung Jemaat 367 bait pertama dan keempat. Padamu Tuhan dan Allahku. Ku persembahkan
Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama memasuki doa syafaat, persembahan, dan penutup. Tuhan Allah yang menjadi kekuatan kami, sumber kebenaran dan sumber cinta kasih, kami bersama-sama datang kembali kepadamu, mengucapkan segala syukur atas serangkaian ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami pun mengucap syukur melalui perjamuan yang telah kami terima sebagai tanda cinta kasih Allah yang nyata di dalam kehidupan kami, dan kami mengenangnya dengan memakan roti dan anggur itu. Kami juga mengucap syukur bersama atas cinta kasih Tuhan melalui sabda yang telah Tuhan semaikan. Biarlah melalui sabda ini kami dikuatkan, kami diteguhkan, terutama di dalam ekspresi iman kami, untuk kami boleh mewujudkan melalui karya-karya dan aksi kami secara khusus bagi kemuliaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, di tengah-tengah kami boleh mengucap syukur, kami pun membawa apa yang menjadi pergumulan kami. Terlebih di tengah-tengah wabah virus corona saat ini, kami menyerahkan semua pergumulan kami itu kepadamu. Baik menyangkut kesehatan kami, menyangkut tentang pergumulan ekonomi, pergumulan akan keluarga, pergumulan pekerjaan, pelayanan, bahkan persekutuan kami di tengah kehidupan gereja Tuhan. Dan tidak lupa kami menyerahkan hakikat kehidupan kebersamaan kami di tengah komunitas, relasi kami dengan sesama. Tentunya di tengah wabah virus corona ini, semua relasi itu tidak biasa seperti yang kami lakukan. Oleh karena itu, kesetiaan kami untuk kami boleh tinggal di rumah kami masing-masing dalam rangka untuk memutus penyebaran virus corona ini, membuahkan hal-hal yang baik bagi keberlangsungan dunia, secara khusus bagi kehidupan sesama kami. Kiranya Tuhan berkati setiap upaya kami, dan kami juga menyerahkan bagi pergumulan-pergumulan kami yang lain. Kami menyerahkan mereka yang hari ini terus berjuang di dalam tanggung jawabnya untuk memangkas penyebaran virus corona. Mereka, para medis, mereka TNI, Polri, bahkan para petugas-petugas yang lain yang juga bekerja keras dengan gigih, walaupun resiko yang harus mereka tanggung cukup besar. Tetapi semua ini demi kemanusiaan, sehingga mereka melakukan itu dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati gereja Tuhan, di mana kami boleh mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami pun juga masih setia untuk bersama melayaninya. Oleh karena itu, berkati tempat ibadah yang sementara ini kami tinggalkan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan pun juga terus memberkati persekutuan dengan kami, agar kami dipelihara dan merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Kami juga menyerahkan bagi bangsa dan negara kami di dalam penanggulangan akan COVID-19 dari pusat sampai ke tingkat yang paling bawah, di mana program penyaluran bantuan sosial ini tentunya banyak sekali hal yang di luar pantauan dan di luar rencana yang telah disusun. Oleh karena itu Tuhan berkati semuanya, sehingga masyarakat pun boleh menikmati dari semua ini akan dampak dari penyebaran virus corona. Kami juga serahkan Tuhan bagi belahan dunia yang lain yang juga terdampak dari COVID-19 ini. Tuhan berkati ketika banyak korban yang berjatuhan, ketika banyak sekali stabilitas ekonomi saat ini yang semakin terpuruk, tentunya belas kasih Tuhan sangat dinantikan di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati. Kami juga serahkan Tuhan bagi masa depan kami di dalam kehidupan karya-karya kami. Kiranya kami tidak akan berlelah untuk terus melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami. Dan pada akhirnya kami menyerahkan
segala syukur kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati apa yang telah kami kumpulkan ini, semuanya boleh berlangsung bagi kemuliaan nama Tuhan. Kuduskanlah dan berkatilah, sehingga semuanya harum di hadapan-Mu, dan kami serahkan seluruh hidup kami. Seusai ibadah ini tentunya kami akan melanjutkan karya-karya kami yang lain. Tuhan berkati di dalam perjumpaan kami bersama dengan keluarga. Kami serahkan segala doa, harapan, dan syukur kami ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, dan kita akan akhiri ibadah ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424, bait pertama dan keempat, Yesus menginginkan daku. Bersinar baginya dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, undurlah dari tempat ibadah ini, beriman, bersaksi, dan berkaryalah bagi sesama di tengah dunia. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya yang demikian. Allah Bapa Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan saudara seluruhnya. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin.